Bab 19, Hubungan Internasional 1871 sampai 1914. Aliansi tiga negara atau Triple Alliance. Peradaban modern yang di satu sisi menciptakan arus internasional yang menyatukan bangsa-bangsa di dunia dalam seni, kesusastraan, sains, dan industri, di sisi lain menciptakan arus nasional yang cenderung memisahkan bangsa-bangsa tersebut. Internasionalisme atau kosmopolitanisme memberi tekanan pada kemanusiaan kita, pada persaudaraan umat manusia. Nasionalisme atau patriotisme menekankan cinta tanah air dan kesetiaan pada negara. Permusuhan dan antipati nasional tidak pernah lebih kuat daripada di abad ke-19. Dan di abad ke-20, permusuhan dan antipati nasional menyebabkan perang dunia yang sangat merusak. Gerakan nasional di Eropa, seperti yang kita telah pelajari, muncul selama era revolusioner dan era Napoleonik, membantu menciptakan pemberontakan rakyat antara 1815 dan 1830, dan mengasumsikan nilai penting khusus antara 1848 dan 1871, ketika Italia dan Jerman mencapai unifikasi yang telah lama mereka inginkan. Pembentukan persatuan Italia dan terutama pembentukan persatuan Jerman cukup membingungkan ekuilibrium politik Eropa seperti yang diwujudkan di Kongres Wina. Keseimbangan kekuatan lama telah hilang karena Kekaisaran Jerman dari sejak kelahirannya mengambil tempat pertama di Eropa. Kebijakan darah dan besi, Bismarck telah menciptakan perang dengan Denmark, Austria, dan Prancis. Sekarang Jerman merasa kenyang, seperti yang dideklarasikan Bismarck. Ia menjadi orang yang damai, karena itu kebijakannya bergantung pada Prancis. Bencana perang Prancis-Jerman tampaknya menyingkirkan Prancis dari kekuatan-kekuatan besar Eropa. Tetapi Prancis segera memperoleh kembali kekuatannya di bawah gerakan Republikan dan segera melunasi ganti rugi yang dibebankan padanya melalui Treaty of Frankfurt. Tetapi Prancis tidak mau berdamai atas kehilangan Alsace dan Lorraine. Aneksasi terhadap dua provinsi ini terus menghidupkan semangat balas dendam Prancis dan menjadikannya tidak mau berdamai dengan Jerman. Prancis di tahun 1870 dan 1871 telah berperang sendirian. Jika mereka memperoleh dukungan Austria, Hungaria, Italia atau Rusia, masalah perang Prancis-Jerman kedua mungkin tidak menjadi seperti perang pertama. Karenanya Bismarck melakukan semua yang ia bisa untuk membuat Prancis tidak mempunyai teman di antara negara-negara Eropa. Kaisar besi ini pertama-tama berpaling pada Austria-Hungaria. Ia telah menyiapkan cara untuk menciptakan hubungan baik melalui moderasinya dalam menyusun syarat-syarat perdamaian dengan Prancis Joseph I di akhir Seven Weeks War. Setelah 1871, bangsa Habsburg mulai mencari kompensasi di Balkan untuk wilayah mereka yang hilang di Jerman dan Italia. Bismarck mendukung pretensi mereka di Kongres Berlin. Di sini, pialang yang jujur, demikian Bismarck menyebut dirinya sendiri, berhasil menentang pengaruh Rusia yang semakin luas di semenanjung Balkan dan menyetujui okupasi Austria atas provinsi-provinsi Turki di Bosnia dan Herzegovina. Di tahun 1879, Jerman dan Austria-Hungaria membentuk sebuah aliansi rahasia yang mengikat diri mereka untuk saling membantu jika salah satu dari mereka diserang oleh Rusia atau oleh kekuatan lain yang mendapat bantuan Rusia. Bismarck memperoleh kemenangan di tahun 1882 ketika ia berhasil membujuk Italia untuk bergabung dengan Jerman dan Austria-Hungaria sehingga membentuk aliansi tiga negara atau Triple Alliance. Italia melakukan aksinya, sebagian untuk memelihara hubungan baik dengan negara-negara di Eropa, tetapi utamanya karena kemarahan Italia terhadap Prancis, yang baru saja membentuk negara protektorat di Tunisia, sebuah wilayah yang pernah menjadi koloni Italia. Triple Alliance tetap bersatu hingga Italia menyatakan perang melawan Austria-Hungaria. Rumania sepertinya menolak perang itu dengan terlibat dalam Perang Dunia. Bismarck juga melakukan yang terbaik untuk meyakinkan Rusia mengenai keinginan baik Jerman. Selama tahun 80-an, kedua negara menyatakan diri netral jikalau salah satu atau yang lainnya diserang. Kekompakan reasuransi
Ini secara diam-diam ditandatangani di tahun 1884 dan diperbaharui 3 tahun kemudian. Tetapi William II yang memaksa pengunduran diri Bismarck di tahun 1890 tidak melanjutkan persahabatan ini dengan Rusia. Kaisar tampaknya yakin bahwa aliansi 3 negara telah cukup menjamin keamanan Jerman dan bahwa kekompakan reasuransi akan mengganggu kewajiban Jerman pada Austria-Hungaria yang permusuhannya dengan Rusia di Balkan sekarang menjadi lebih akut daripada sebelumnya. Aliansi 2 negara dan Triple Entente. Pembentukan aliansi 3 negara adalah tantangan bagi Prancis dan Rusia untuk membentuk aliansi tandingan. Keterampilan diplomasi Bismarck mampu menunda pembentukan aliansi tersebut selama ia menjadi kanselir. Tetapi bahkan sebelum 1890, 2 negara mulai bersatu. Sebuah aliansi antara Prancis dan Rusia terlihat sangat tidak mungkin. Dengan kenyataan bahwa mereka telah saling berperang dengan sengit di Perang Napoleonik dan Perang Crimea, dan fakta bahwa Prancis adalah republik revolusioner dan Rusia adalah negara otokrasi reaksioner. Namun demikian, politik internasional kadang-kadang membuat kawan terlihat aneh. Perasaan balas dendam dan takut mengendalikan Prancis, balas dendam atas kekalahan memalukan di tahun 1870 dan 1871, dan lepasnya Alsace dan Lorraine, perasaan takut terhadap peningkatan kekayaan, populasi, dan kekuatan militer Jerman yang mungkin bisa menyerang secara tiba-tiba. Di bawah Bismarck, Jerman menetapkan kebijakan damai. Apa yang menjadi kebijakan Jerman di bawah Kaisar tidak seorang pun bisa mengatakannya. Dalam setiap kasus, Rusia tampaknya menjadi sekutu yang paling diinginkan. Rusia di lain pihak sekarang menyadari lebih dalam konflik antara kepentingannya di Balkan dan kepentingan sekutu Jerman. Austria-Hungaria, Rusia menganggap Jerman bertanggung jawab atas kegagalan Rusia di Kongres Berlin. Dan Rusia merasa waspada dengan dominasi Jerman dan masalah-masalah Eropa. Waktunya telah menjadi matang bagi Prancis dan Rusia untuk saling memahami. Hubungan dekat antara Prancis dan Jerman dimulai di bidang keuangan ketika pemerintahan Tsar yang ingin membangun jalur kereta api Tsar Siberia dan mengembangkan industri. Rusia menjual banyak surat berharga kepada investor Prancis. Perjanjian rahasia antara 2 negara ditandatangani di tahun 1891 dan diumumkan kepada publik 4 tahun kemudian. Syarat-syarat pasti perjanjian tidak diketahui. Rupanya Prancis dan Rusia mencapai kesepakatan bahwa jika salah satu negara diserang oleh negara lain, yang lain akan membantu, dan bahwa perdamaian harus dibuat dalam persetujuan. Aliansi 2 negara ini seperti aliansi 3 negara, muncul sebagai kekuatan defensif. Prancis tidak lagi berdiri sendiri, dan Jerman di sisi timur memiliki musuh potensial. Aliansi 2 negara ini adalah koalisi mimpi buruk yang sangat ditakuti oleh Bismarck. Sejak Perang Crimea, Inggris Raya telah menyingkir dari urusan Eropa. Inggris bukanlah teman Prancis atau Rusia, karena aspirasi kolonial kekuatan-kekuatan ini, satu di Afrika dan yang lainnya di Asia, bermusuhan dengan Inggris. Lord Salisbury, pengganti Disraeli, sebagai pemimpin partai konservatif selama 2 dekade terakhir di abad ke-19, melanjutkan kebijakan Franco-Pop dan Russo-Pop internasional terhadap Jerman dan anggota lain aliansi 3 negara. Sikap Inggris paling damai di sepanjang periode kekanseliran Bismarck. Untuk menghindari menyerang Inggris Raya, Bismarck secara hati-hati mengamati kenetralan Belgia selama perang di tahun 1870 sampai 1871. Dan untuk alasan yang sama, ia telah lama menentang penguasaan koloni-koloni oleh Jerman. Kekerabatan bangsa Jerman dan Anglo-Saxon dan hubungan dekat antara kerajaan Jerman dan Inggris, yaitu William II adalah cucu laki-laki Queen Victoria, menciptakan hubungan baik antara 2 negara. Namun demikian, saat abad ke-19 berjalan, Inggris Raya dan Jerman mulai berpisah. Satu alasan adalah perkembangan industri yang mengagumkan di Jerman, yang saat itu telah menjadikan Jerman pesaing serius Inggris Raya di pasar asing. Alasan lainnya adalah kebijakan kolonial agresif Jerman dan niat jelas Jerman untuk mendirikan kekaisaran dunia yang menjadi lawan kekaisaran Inggris Raya. Tetapi alasan yang paling penting adalah niat Jerman untuk membangun angkatan laut besar dan juga angkatan darat besar. Bagi orang Inggris, angkatan laut baru Jerman ini seperti pisau belati yang diarahkan ke jantung negara Inggris. Sikap simpatik kaisar dan negara-negara aliansinya terhadap bangsa Boers
baik sebelum dan selama Perang Afrika Selatan, lebih jauh mengganggu ketenangan hubungan Inggris-Jerman. Tahun-tahun awal abad ke-20, Inggris Raya muncul dari isolasi yang orang deskripsikan sebagai negara hebat, tetapi yang lain mengatakan sebagai negara berbahaya, dan sekarang mencapai persahabatan baru di benua Eropa. Langkah pertama adalah rekonsiliasi dengan Prancis. Dua negara menyelesaikan konflik mereka di Afrika dan sampai pada saling memahami yang hangat, atau entente cordiale. Ini bukanlah sebuah aliansi formal. Aliansi ini tidak memerlukan tindakan militer, baik bertahan atau menyerang. Aliansi ini juga tidak memiliki acuan khusus pada Jerman atau setiap kekuatan Eropa lainnya. Nilai penting entente cordiale terletak pada kenyataan bahwa aliansi ini menyembuhkan perseteruan lama antara dua negara dan menyiapkan cara untuk kerjasama yang lebih dekat di masa mendatang. 3 tahun kemudian, Inggris Raya dan Rusia yang selama setengah abad mengawasi ekspansi mereka di Asia, menyelesaikan perbedaan-perbedaan mereka. Konferensi Inggris-Rusia atau Anglo-Russian Convention menyelesaikan permasalahannya yang berkaitan dengan Persia, Afghanistan, dan Tibet dengan cara memuaskan bagi dua kekuatan besar ini. Entente cordiale kemudian berubah menjadi triple entente karena Rusia adalah sekutu Prancis. Jepang, sekutu Inggris sejak 1902, juga mencapai saling pemahaman dengan Rusia dalam hal pengaruh mereka di Timur Jauh. Perubahan hubungan internasional yang menjadikan Inggris sebagai sekutu nyata Jepang dan sebagai sekutu potensial Rusia telah menyebabkan revolusi diplomasi. Nilai penting revolusi diplomasi tidak hilang di Jerman. Sementara itu, sejumlah relawan Inggris percaya bahwa mereka hanya sedang menyiapkan tindakan-tindakan defensif melawan serangan Jerman yang mungkin terjadi. Sebagian besar orang Jerman percaya bahwa Inggris sedang berencana menghancurkan Jerman. Keretakan antara kedua negara semakin melebar di tahun 1914, keretakan itu menjadi sebuah jurang. Perselisihan ini menjadi awal yang membingungkan bagi diplomasi Eropa selama hampir 40 tahun setelah Perang Prancis-Jerman. Aliansi 3 negara di bawah bimbingan Bismarck telah mendominasi Eropa tanpa pesaing sebelum pembentukan aliansi 2 negara atau Dual Alliance. Sesuatu seperti keseimbangan kekuatan kemudian menyingkirkan keunggulan awal Jerman. Namun demikian, koalisi lama tumbuh menjadi lebih kuat daripada koalisi baru, hingga Inggris Raya bersekutu dengan Prancis dan Rusia. Jerman marah terhadap apa yang ia gambarkan sebagai kebijakan pengepungan terhadap musuh-musuhnya pada cincin besi yang sedang ditempa di sekeliling Jerman. Sekarang menggunakan segala cara untuk menghancurkan aliansi 3 negara melalui tindakan diplomasi dan melalui ancaman militer. Pada saat yang sama, Jerman mencoba membentuk Eropa Tengah atau Middle Europe yang dengan negara-negara jajahannya di Asia akan secara efektif memisahkan Inggris Raya dan Prancis dari sekutu mereka Rusia. Proyek Jerman ini menimbulkan masalah-masalah kolonial baru dan membuka kembali penaklukan di wilayah timur atau oriental. Masalah-masalah kolonial telah dijelaskan di bab sebelumnya mengenai Eropa besar yang muncul selama abad ke-19 dan ke-20. Ekspansi Eropa berlangsung sangat cepat setelah tahun 1871, ketika setiap negara Eropa berusaha membentuk kekaisaran di luar negeri. Imperialisme baru didorong oleh kebangkitan sentimen nasional di Eropa. Baik Italia dan Jerman ingin memiliki negara-negara jajahan di mana rakyat mereka bisa menetap dan mempertahankan bahasa, adat istiadat, dan tradisi bangsa mereka di tanah jajahan. Prancis mencari kompensasi atas lepasnya provinsi Alsace dan Lorraine dengan menguasai beberapa wilayah di Afrika. Rusia, Jepang, dan Amerika Serikat menguasai wilayah-wilayah lainnya. Inggris Raya, sebagai kekuatan kolonial utama di dunia selama lebih dari 1 abad, memperoleh kehormatannya di wilayah-wilayah jajahannya dan berencana memperluas wilayah kekuasaannya jika keadaan memungkinkan. Bangsa-bangsa Eropa tidak bisa bersaing untuk mendapatkan pasar, pos perdagangan, wilayah kekuasaan, negara protektorat, dan koloni-koloni di setiap bagian dunia tanpa menjadi lawan berat di luar negeri seperti mereka bersaing di Eropa. Imperialisme dan juga nasionalisme telah menunjukkan benih-benih konflik di masa depan antara mereka. Sebagai pendatang terakhir dalam keluarga negara Eropa,
Jerman mendapati bahwa wilayah terbaik untuk kolonisasi adalah wilayah-wilayah tropis yang telah dikuasai oleh negara-negara lainnya. Koloni-koloni yang dikuasai Jerman di Afrika dan Oseania tidak menarik perhatian orang, tidak memiliki pasar penting, dan membebani keuangan kekaisaran Jerman untuk mempertahankannya. Jika Jerman ingin menguasai wilayah-wilayah tropis, itu hanya bisa dilakukan dengan mengorbankan negara lain melalui kekuatan militer Jerman. William II melakukan persiapan untuk menguasai sebagian wilayah Cina, tetapi kerusuhan Cina dalam revolusi Boxer membuat Jerman membatalkan niatnya. Jerman mencoba menguasai satu wilayah di Amerika Selatan dengan mengirim kapal perang menuntut Venezuela agar membayar hutang-hutang Jerman. Namun kapal perang Jerman ini segera diusir oleh Presiden Roosevelt yang mengkonsentrasikan armada Amerika di Hindia Barat dan menetapkan doktrin Monroe. Usaha Kaisar Jerman di Maroko juga gagal. Maroko di awal abad ke-20 adalah sebuah negara muslim yang dihuni oleh suku-suku setengah beradab dan sangat sulit diatur. Maroko memiliki sumber daya alam yang sangat kaya dan letaknya berbatasan dengan Aljazair membuat Prancis ingin menginvasi Maroko. Jerman juga memiliki kepentingan ekonomi di Maroko. William II mengedepankan krisis Maroko pertama di masa ketika Rusia, sekutu Prancis, terlibat perang dengan Jepang. William II menemui pemimpin pribumi Maroko secara terbuka, mencemooh tuntutan Prancis dan menegaskan kemerdekaan Maroko. Prancis tidak bisa menerima tantangan ini, kemudian melemparkan wajahnya dan setuju untuk menyerahkan masalah sengketa ini ke konferensi internasional yang diselenggarakan di Algeciras, Spanyol pada 1906. Kekuatan-kekuatan Eropa yang bersatu menolak aneksasi atas Maroko, tetapi memperbolehkan Prancis melanjutkan kebijakan penetrasi damai. Hasil konferensi ini tentu saja mengecewakan Kaisar Jerman. Jerman segera mendapat kesempatan lainnya untuk menguji kekuatan aliansi Inggris-Prancis. Dikarenakan anarki di Maroko, pasukan Prancis menguasai ibu kota Maroko, Fez. Kaisar Jerman segera mengerahkan kapal perang ke Agadir, kota pantai di Maroko, sebagai peringatan kepada Prancis agar menarik pasukannya. Ketegangan terjadi antara kedua negara dan sepertinya Eropa berada di ambang perang lama dan mengerikan. Namun demikian, Inggris Raya membela Prancis karena Agadir di tangan Jerman dan mengubahnya menjadi pangkalan angkatan laut akan menjadi ancaman bagi rute perdagangan Inggris di Atlantik. Jerman sekarang memutuskan untuk mengalah. Jerman menyetujui pembentukan protektorat Prancis di Maroko dengan menerima kompensasi beberapa wilayah di Kongo Prancis. Insiden Agadir ini lebih lanjut memperburuk hubungan internasional. Prancis menganggap penyerahan Kongo sebagai pemerasan yang dilakukan oleh Jerman. Orang Jerman melihat dukungan Inggris Raya kepada Prancis sebagai campur tangan jaminan yang membuat Jerman kalah dalam diplomasi. Penaklukan wilayah timur atau oriental. Bismarck telah memperlakukan seluruh wilayah timur dengan penghinaan, menyatakan bahwa wilayah timur tidak sepadan dengan tulang-tulang seorang Grenadier atau Grenadier Pomerania. Namun demikian, di bawah William II, Jerman berusaha menggantikan Inggris Raya sebagai pelindung Kekaisaran Ottoman dalam melawan Rusia. Kaisar Jerman 2 kali mengunjungi Sultan, seorang raja haus darah yang pembunuhan massalnya di Bulgaria dan Armenia telah menimbulkan kekuatan di Eropa Kristen dan memproklamirkan dirinya sebagai pemimpin seluruh Muslim. Jerman sekarang memulai penetrasi damai di Turki di Asia. Wilayah subur Asia Kecil dan Mesopotamia yang jarang dihuni dan masih terbelakang menawarkan banyak kesempatan untuk investasi modal Jerman. Pasar untuk barang-barang Jerman dan rumah bagi penduduk Jerman yang jumlahnya berlebihan. Eksploitasi ekonomi diikuti dengan kontrol militer dan politik oleh Kekaisaran Ottoman, dengan Jerman mengendalikan angkatan bersenjata Turki dan menguasai wilayah luas dari Laut Hitam hingga Samudra Hindia. Semua kemungkinan yang mempesona ini didukung dengan rencana pembangunan jalan kereta api yang ditunjukkan untuk menyatukan Konstantinopel dengan Baghdad dan ujung Teluk Persia. Hampir semua jalur kereta api sejauh Baghdad telah selesai dibangun di awal Perang Dunia. Para kapitalis Jerman juga mulai membangun cabang-cabang jalur kereta api yang dimulai dari Aleppo di Suriah hingga Madinah dan Mekah di Arabia. Terlihat jelas bahwa jalur kereta api Baghdad dengan koneksi-koneksinya mengancam posisi Inggris Raya
di India dan dikendali Inggris atas Mesir dan terusan Suez. Aneksasi praktis atas Turki Asia hanya menjadi bagian dari kebijakan ambisius Kaisar Jerman. Turki Eropa, negara-negara Balkan dan Austria-Hungaria akan dipersatukan dengan Jerman menjadi sebuah kombinasi besar untuk tujuan penyerangan dan pertahanan. Eropa Tengah mungkin bersatu dengan Belanda, negara-negara Skandinavia dan Polandia bersatu dengan Rusia. Perdagangan Jerman akan mengeksploitasi dan militer Jerman akan mendominasi salah satu dari negara-negara ini. Keberhasilan proyek Eropa Tengah bergantung pada sikap negara-negara Kristen independen di Balkan. Penting bahwa mereka harus tunduk pada Jerman atau setidaknya pada Austria-Hungaria, dan pengaruh Rusia harus penuhnya dihilangkan dari dewan-dewan mereka. Hubungan dinasti menjadikan hal ini bisa dilakukan. Pangeran setelah Tsar, Ferdinand of Bulgaria adalah orang Jerman. Raja Charles di Rumania adalah kerabat Kaisar Jerman. Istri Raja Konstantin di Yunani adalah saudara perempuan Kaisar Jerman. Bahkan Serbia memiliki seorang penguasa pro-Austria hingga 1903, ketika revolusi Belgrad menyebabkan runtuhnya kekuasaan Raja Peter yang condong ke Rusia. Kebijakan Balkan yang diterapkan oleh kekuatan-kekuatan Eropa Tengah akhirnya mengalami kemunduran karena Serbia membangun jalur kereta api dari Berlin ke Konstantinopel. Berbagai peristiwa sekarang berjalan cepat di Balkan dengan mengambil keuntungan dari Young Turk Revolution. Austria-Hungaria di tahun 1908 melanjutkan menguasai Bosnia dan Herzegovina. Dua provinsi ini telah dibebaskan dari Turki oleh Serbia dan Rusia selama perang Turki-Rusia di tahun 70-an, tetapi Kongres Berlin telah menyerahkan dua provinsi ini kepada Austria-Hungaria. Aneksasi terhadap dua provinsi ini melanggar penyelesaian Berlin, membangkitkan protes di Serbia. Rakyat Bosnia dan Herzegovina adalah bangsa Slav dan Serbia suatu hari nanti berharap menyatukan dua provinsi ini dan Montenegro sebagai negara Slavik Selatan atau South Slavic yang membentang dari Danube hingga Adriatik. Rusia juga marah pada apa yang ia anggap sebagai penghinaan bagi bangsa Slavik oleh kekuatan Teutonik. Pasukan Rusia sekarang mulai bergerak ke perbatasan Austria. Pada saat yang sama, Jerman menempatkan pasukannya di Austria-Hungaria sebagai perisai berkilau seperti Kaisar Jerman ekspresikan, dan menentang Rusia jika berani menyerang sekutunya. Baik Prancis dan Inggris Raya menolak bergabung dengan Rusia dalam perang Eropa, dan Rusia yang belum pulih dari perang melawan Jepang menarik dukungannya dari Serbia dan berada dalam rasa malu mendalam saat kekuatan-kekuatan Eropa Tengah atau Central Powers terus meraih hasil dari kemenangan diplomatik mereka. Perang Balkan Pertama 1912 sampai 1913 menimbulkan krisis internasional lainnya. Di awal Perang Balkan, Serbia menguasai Durazzo, sebuah pelabuhan di provinsi Turki, Albania dengan tujuan memperoleh akses ke Laut Adriatik. Montenegrins juga menguasai Skutari, kota penting Albania lainnya. Austria-Hungaria tidak akan mengizinkan aneksasi ini yang menghalangi ekspansi Austria-Hungaria ke arah tenggara dan menuntut bahwa Durazzo dan Skutari dievakuasi. Jerman seperti sebelumnya membela sekutunya. Perang Eropa tampaknya akan terjadi lagi hingga Serbia dan Montenegro berhasil menekan Austria-Hungaria dengan kekuatan besar dan menghentikan penaklukan Austria-Hungaria. Hasilnya adalah pembentukan sebuah negara Albania baru dengan Pangeran Jerman sebagai pemimpinnya dan berada di bawah pengaruh Jerman. Central Powers atau Jerman dan Serbia telah memenangkan kemenangan diplomatik kedua di Balkan. Hasil dari Perang Balkan Kedua 1913, namun demikian sangat mengecewakan Central Powers. Perjanjian Bukares menjadikan bahwa bawahan Jerman, Turki sebagai satu-satunya pijakan di Eropa. Perjanjian ini mempermalukan Bulgaria, sahabat Austria-Hungaria. Perjanjian ini menempatkan Serbia di Macedonia, di mana ia menghalangi skema Eropa Tengah. Bahkan sebelum perjanjian ditandatangani, Austria-Hungaria telah bersiap untuk menyerang Serbia, tetapi mengurungkan niatnya ketika Italia menolak untuk bekerja sama, dengan dasar bahwa syarat-syarat aliansi tiga negara mengharuskan anggotanya untuk saling membantu hanya dalam kasus perang defensif. Jerman tampaknya juga telah membujuk Austria-Hungaria dengan melakukan petualangan berbahaya pada 1913.
jam belum berdentang untuk precipitate konflik Eropa. Sementara itu, Central Powers telah mempercepat persiapan militernya dan negara-negara lain yang melihat awan perang di cakrawala mengambil langkah-langkah serupa untuk meningkatkan persenjataan dan pasukannya. Militerisme. Antara 1871 dan 1914 terjadi sejumlah perang di Balkan, Asia, dan Afrika. Namun demikian, negara-negara barat di Eropa tidak menarik pedangnya untuk melawan satu sama lain selama lebih dari 40 tahun. Namun demikian, tidak ada periode lain di mana terjadi pengeluaran yang begitu besar untuk persenjataan, pembentukan angkatan bersenjata yang sangat besar, dan pembentukan angkatan laut yang kolosal. Eropa Barat menikmati perdamaian, tetapi itu adalah perdamaian bersenjata yang didasarkan pada rasa takut. Peningkatan senjata di akhir abad ke-19 menjadikan peperangan sebagai cabang sains, terapan yang membutuhkan pengetahuan teknik baik di medan pertempuran dan di pabrik amunisi. Orang hanya perlu merujuk pada gagang bedil, senapan, mesin, mesiu tanpa asap, bersama dengan peningkatan ukuran meriam dan penggunaan proyektil jarak jauh dengan daya ledak tinggi. Dalam efisiensi yang berhubungan dengan kematian, alat-alat penghancur ini menyingkirkan penemuan-penemuan sebelumnya dalam bayang-bayang. Setelah menciptakan peradaban modern, sains tampaknya siap untuk menghancurkannya. Metode-metode pertempuran yang berubah menuntut pembentukan angkatan bersenjata nasional daripada angkatan bersenjata gaya lama yang terdiri dari para relawan dan tentara bayaran. Di awal abad ke-18, monarki-monarki Eropa mulai merekrut para prajurit dari negara-negara jajahannya. Tetapi pertama-tama hanya para artisan atau tukang batu dan kayu dan petani. Selama era revolusi, pungutan pajak diterapkan secara paksa, namun mengizinkan banyak pembebasan pajak. Prusia melangkah lebih jauh selama era Napoleonik dan mengadopsi layanan militer universal, baik dalam masa damai atau masa perang. Orang-orang berbadan bagus ini akan memperoleh pelatihan selama beberapa tahun di angkatan bersenjata dan kemudian masuk dalam pasukan cadangan, di mana mereka bisa dipanggil untuk menghadapi perang. Sistem Prusia ini telah membuktikan kehandalannya dalam perang kemerdekaan melawan Napoleon, diperluas oleh William I segera setelah ia naik tahta. Kemenangan cepat Prusia di tahun 1866 dan 1870 membuat negara-negara utama kecuali Inggris Raya mengadopsi layanan militer universal ini. Maka Eropa menjadi kamp bersenjata dengan 5 juta orang terus-menerus memanggul senjata. Inggris mendapat cukup perlindungan dari armada angkatan lautnya, di mana Inggris telah lama memiliki kebijakan untuk mempertahankan kekuatannya setidaknya setara dengan 2 kekuatan lainnya. Kekaisaran Inggris yang tersebar luas bergantung pada penguasaan lautan, dan karena Inggris sekarang tidak menopang dirinya sendiri, Inggris akan menghadapi kelaparan di masa perang jika Inggris diblokade oleh musuh. Namun demikian, Jerman tidak akan mengizinkan supremasi maritim Inggris, dan di bawah inspirasi Kaisar yang menyatakan bahwa Trident harus berada di tangan kita, dimulai di tahun 1898 untuk membangun angkatan laut yang hebat. Helgoland di muara sungai Elbe dijadikan pangkalan angkatan laut kedua setelah Gibraltar. Terusan Kiel yang selesai dibangun di tahun 1896 dibangun kembali di tahun 1914 sehingga bisa dilewati kapal-kapal besar antara Laut Baltik dan Laut Utara. Inggris Raya mengawasi persiapan ini dengan kecemasan tersembunyi. Inggris menjawab persiapan yang dilakukan Jerman dengan mengorganisasi kembali armada Inggris, menghapus hampir 200 kapal yang sudah tua dan membangun kapal penempur dan kapal super penempur. Pembangunan armada besar ini membutuhkan biaya sangat mahal, sehingga sejumlah negarawan Inggris 2 kali mengusulkan naval holiday, yaitu sebuah persetujuan untuk mengurangi biaya pembangunan armada angkatan laut. Beban pembiayaan untuk angkatan bersenjata dan angkatan laut besar menimbulkan agitasi rakyat di banyak negara untuk menghapus peperangan. Gerakan ini terbentuk sebagai hasil dari proposal Nicholas II untuk konferensi internasional yang menetapkan pelucutan senjata umum. Hukum yang direvisi Kaisar di tahun 1898 adalah sebuah dakwaan militerisme dalam kata-kata sebagai berikut. Pemeliharaan perdamaian telah diajukan oleh objek kebijakan internasional.
atas negara-negara besar telah menyimpulkan antara mereka sendiri aliansi-aliansi yang kuat. Untuk menjaga perdamaian yang lebih baik, mereka telah membangun kekuatan militer mereka dalam proporsi yang belum pernah terjadi dan masih terus meningkatkan kekuatan militer tanpa surut dari setiap pengorbanan. Semua usaha ini, namun demikian, belum dapat membawa hasil yang menguntungkan. Dalam proporsi peningkatan persenjataan setiap kekuatan, mereka lebih sedikit dan lebih sedikit memenuhi objek-objek yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebelumnya. Krisis ekonomi sebagian besar disebabkan oleh sistem persenjataan outrance dan kontinuitas bahaya yang disebabkan oleh akumulasi material perang mengubah perdamaian bersenjata di masa kita menjadi sebuah beban menghancurkan yang dihadapi banyak bangsa dengan kesulitan yang lebih besar. Terbukti bahwa jika keadaan seperti ini terus berlanjut, bisa dipastikan ini akan menyebabkan bencana yang ingin dicegah dan horor yang membuat setiap pemikiran bergidik dalam antisipasinya. Sebagai hasil dari hukum yang direvisi SAR, para delegasi dari 26 negara berdaulat bertemu di tahun 1899 di Hague, Belanda, dan konferensi perdamaian pertama. Konferensi perdamaian kedua diselenggarakan di tahun 1907 dan dihadiri 44 negara berdaulat. Berbagai usaha dilakukan di pertemuan-pertemuan ini untuk mengurangi rasa takut pada perang di masa mendatang. Misalnya, dengan melarang penggunaan gas asphyxiating dan peluru dum-dum dan penjatuhan proyektil dari balon. Setiap proposal untuk mengurangi persenjataan menghadapi perlawanan sengit dari Jerman. Pemerintah Jerman tidak akan meninggalkan skema-skema untuk melakukan penaklukan pertama di Eropa dan utamanya di seluruh dunia untuk membentuk Pan-Jerman. Pan-Jerman, pertumbuhan materi Jerman antara 1817 dan 1914 mungkin tidak paralel dalam sejarah Eropa. Populasi Jerman meningkat dari 41 juta menjadi 65 juta. Perdagangan luar negeri Jerman berlipat ganda dan Jerman menjadi negara industri kedua Eropa setelah Inggris Raya. Bangga dengan angkatan bersenjata, angkatan laut, dan polisi dengan kota-kotanya yang teratur rapi, dengan sekolah-sekolah teknik dan universitas, dengan ilmu pengetahuan, kesusastraan, musik, dan seni, orang Jerman percaya bahwa mereka menikmati kebudayaan yang lebih tinggi daripada bangsa-bangsa lainnya. Orang Rusia sebagai perbandingan adalah barbarian. Orang Prancis dan Italia mengalami dekadensi dan orang Inggris dan Amerika Serikat hanyalah pencari uang semata. Kita adalah garam di bumi ini, kata Kaisar kepada rakyatnya. Ide semacam ini membangkitkan semangat nasionalisme yang telah didorong melalui pembentukan Kekaisaran Jerman. Keyakinan berlebihan pada superioritas kebudayaan Jerman tampaknya menekan tugas menyebarluaskan kebudayaan ini pada orang asing dan bangsa-bangsa inferior. Ini menjadi tugas keilahian Jerman, menuntut para filsuf, sejarawan, pendeta, dan pejabat pemerintah. Bahkan Kaisar mengatakan dengan serius bahwa Tuhan telah memanggil kita untuk menjadikan dunia ini beradab. Kita adalah misionaris untuk kemajuan umat manusia. Sebelum dunia bisa dibentuk kembali dengan model Jerman, seluruh dunia harus ditaklukkan terlebih dahulu. Bangsa-bangsa yang mengalami dekadensi dan keterbelakang memiliki standar peradabannya sendiri yang tidak akan mereka tinggalkan begitu saja, bahkan untuk kebudayaan Jerman. Kekuatan dunia artinya perang. Karena itu, para pemimpin Jerman yang bekerja di pers dan sekolah ingin membuktikan bahwa perang adalah sesuatu yang suci dan benar, bahwa perang sejalan dengan kehidupan bangsa-bangsa yang berjuang untuk bertahan hidup seperti dalam kehidupan binatang, dan bahwa melalui perang, negara-negara lemah dan tidak kompeten akan disingkirkan dan diganti dengan negara-negara yang lebih kuat dan lebih efisien. Pada saat yang sama, orang-orang Jerman akan diarahkan untuk mempertimbangkan perang sebagai sesuatu yang tidak terhindarkan dikarenakan sistem bermusuhan Rusia dan karena Prancis ingin balas dendam atas lepasnya provinsi-provinsinya, dan karena Inggris Raya hanya menunggu kesempatan menguntungkan untuk menyerang angkatan laut Jerman dan menahan perdagangan Jerman. Diajarkan pula bahwa Jerman tidak akan menunda hingga musuh-musuhnya siap untuk serangan gabungan. Jerman harus menyerang terlebih dahulu dan meraih keuntungan atas kesiapan militernya.
Ide perang ofensif-defensif menarik perhatian rakyat yang memperlihatkan kebesaran nasional mereka untuk konflik-konflik yang sengaja ditimbulkan oleh para pemimpin yang tidak bermoral. Sifat otokratik pemerintah Jerman yang memberikan kontrol urusan-urusan luar negeri sebagian besar kepada Kaisar menjadikan William II sebagai pribadi yang egois dan dominan. Kaisar mewarisi tradisi suka perang dari Frederick Agung dan William I. Dan bahkan tuntutan-tuntutan untuk dominasi universal telah dilakukan selama abad pertengahan oleh para kaisar Roma Suci. Ucapan-ucapan publik Kaisar William II selama 30 tahun menjadi lambang permuliaan perang dan penaklukan. Salah satu pidato Kaisar William II segera setelah ia naik tahta memiliki suara yang lantang. Aku dengan hikmat bersumpah untuk selalu memikirkan kenyataan bahwa mata para nenek moyangku melihat ke bawah kepadaku dari dunia lain, dan bahwa suatu hari akan menyerahkan kepada mereka kejayaan dan kehormatan angkatan bersenjata. Dan di kesempatan lain ia berkata, bukan mayoritas parlemen, tetapi para prajurit dan angkatan bersenjata yang menyatukan kekaisaran Jerman. Aku percaya dengan angkatan bersenjata. Selama bertahun-tahun awal pemerintahan Kaisar sepertinya mendapatkan penyaluran untuk energinya yang luar biasa dalam membangun Jerman. Tugas ini menghilangkan kesenangannya dan ia memalingkan pandangannya yang tak tenang keluar kekaisaran pada pengeluasan kekuasaan Jerman di luar negeri. Ia makin bersimpati dengan kebijakan-kebijakan agresif yang dianjurkan oleh kelas militer Jerman. Kebijakan agresif mencakup pejabat angkatan bersenjata atau angkatan darat dan angkatan laut, pemilik tanah yang sangat luas, para pedagang, bankir dan pemilik pabrik, profesor universitas, diplomat dan pejabat-pejabat tinggi pemerintah yang mengharapkan keuntungan dari Jerman yang sangat kaya. Di tahun 1890, orang-orang ini membentuk Liga Pan-Jerman yang segera menjadi organisasi politik paling kuat di Kekaisaran Jerman. Pan-Jerman berpikir bahwa mereka bisa menaklukkan Eropa satu negara demi satu negara. Mereka berharap bisa menaklukkan Prancis dengan satu serangan mendadak, menguasai Paris, menguasai French Comté dan apa yang tersisa dari French Lorraine bersama dengan pelabuhan-pelabuhan Channel, menguasai koloni-koloni Prancis dan menarik ganti rugi sangat besar untuk membayar biaya perang. Kemudian mereka berniat melawan Rusia dan menguasai provinsi-provinsi milik Rusia seperti Polandia dan Baltik. Sementara itu sekutu mereka Austria dan menguasai Serbia dan membuka koridor Jerman ke timur. Begitu menjadi penguasa Eropa, Jerman berharap bisa mengalahkan Inggris Raya dan Kekaisaran Inggris untuk menguasai dunia. Berbagai persiapan dilakukan, berbagai kewaspadaan ditingkatkan untuk memastikan kemenangan. Menjelang musim panas 1914, sebuah pajak perang khusus yang akan digunakan untuk membangun benteng dan membuat peralatan perang telah dikumpulkan. Angkatan bersenjata telah ditingkatkan, stok amunisi dalam jumlah sangat banyak telah dikumpulkan. Terusan Hill telah diperbaiki. Jalur-jalur kereta api strategis menuju ke perbatasan Belgia, Prancis dan Rusia telah dibangun. Semua ini dipersiapkan untuk hari H. Jerman hanya memerlukan sebuah dalih untuk melancarkan perang dunia.